Malam itu Kirana berdiri membeku di depan pintu kamar tamu. Dari balik celah pintu, ia melihat suaminya, Rizal, keluar dengan wajah panik dari kamar Vanessa, adik iparnya sendiri. Hatinya mulai bergetar, namun semua belum seberapa dibanding kenyataan yang akan menghancurkan hidupnya. Saat Vanessa tiba-tiba jatuh pingsan dan dokter menyebut satu kalimat yang membuat dunia Kirana runtuh, ternyata, sebelum mulai ceritanya, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu tidak pernah berubah. Dinding krem yang Kirana pilih sendiri setahun setelah menikah masih berdiri rapi. Gorden putih tipis di ruang tengah masih bergoyang pelan setiap kali angin malam masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Vas bunga di atas meja, foto pernikahan yang tergantung di dinding, aroma kopi yang biasanya menenangkan, semuanya masih sama. Namun entah sejak kapan, rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Malam itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 10:30. Jarum panjang bergerak lambat, seolah sengaja memperpanjang rasa gelisah di dada Kirana. Perempuan 25 tahun itu duduk sendirian di sofa, memeluk bantal kecil sambil sesekali melirik layar ponselnya. Tidak ada pesan baru dari Rizal. Padahal sore tadi suaminya berjanji akan pulang lebih cepat. Mas pulang jam berapa? Pesan Kirana sejak pukul 7 malam. Pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Kirana menarik napas panjang. Ia mencoba mengusir pikiran buruk yang beberapa minggu terakhir terus menghantuinya. Mungkin Rizal lembur. Mungkin ada rapat mendadak. Mungkin jalanan macet. Ia terus memberi alasan untuk lelaki yang sangat dicintainya itu. Suara pintu pagar akhirnya terdengar dari luar. Jantung Kirana berdegup sedikit lebih cepat. Ia buru-buru bangkit dari sofa, merapikan rambut panjang hitamnya, lalu melangkah ke arah pintu. Rizal masuk dengan langkah berat. Kemeja kerjanya sedikit kusut, dasinya longgar, wajahnya tampak lelah. Namun yang paling membuat hati Kirana terasa aneh adalah sorot mata suaminya. Dingin. Tidak ada senyum hangat seperti biasanya. "Mas, akhirnya pulang juga," ucap Kirana lembut. Rizal hanya mengangguk singkat sambil melepas sepatu. "Maaf, kerjaan banyak." Jawabannya pendek, terlalu pendek. Kirana menelan kekecewaan yang mulai tumbuh di tenggorokannya. "Aku udah masakin sup kesukaan Mas. Mas belum makan, kan? Udah makan di luar sama teman kantor." Kalimat itu menusuk tanpa suara. Kirana terdiam sejenak. Sup yang sudah ia hangatkan 2 kali sejak pukul 8 malam kini terasa seperti simbol dari sesuatu yang perlahan dingin di antara mereka. "Oh, ya sudah." Rizal berjalan melewatinya begitu saja menuju kamar tanpa menatap wajahnya lebih lama. Tidak ada pertanyaan tentang harinya. Tidak ada sentuhan di pundak. Tidak ada kecupan singkat di kening seperti dulu. Hanya langkah kaki yang semakin menjauh. Kirana memandangi punggung suaminya hingga menghilang di balik pintu kamar. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Sudah hampir 1 bulan ini Rizal sering pulang larut malam. Alasannya selalu pekerjaan, rapat, klien, lembur, meeting di luar. Pada awalnya Kirana percaya. Ia selalu percaya. Namun semakin hari, perubahan Rizal semakin terasa. Pria itu jadi lebih sering memegang ponsel, bahkan membawanya ke kamar mandi. Jika ada pesan masuk, ia akan segera mematikan layar. Dulu mereka sering makan malam bersama sambil bercerita tentang hal-hal kecil. Sekarang meja makan lebih sering hanya diisi oleh 1 piring. Piring Kirana. Malam itu, saat Kirana masuk ke kamar sambil membawa segelas air hangat, Rizal sudah duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya dengan ekspresi serius. Saat Kirana mendekat, layar itu buru-buru dimatikan. Gerakan cepat itu terlalu jelas untuk tidak disadari. "Lagi chat siapa, Mas?" tanya Kirana pelan, mencoba terdengar biasa. Rizal menghela napas. "Teman kantor." "Jam segini?"
Nada suara Kirana tidak meninggi, tetapi cukup untuk membuat Rizal menoleh tajam. "Kamu mulai lagi." Kirana terdiam. "Aku cuma nanya. Kalau aku bilang teman kantor ya teman kantor. Jangan bikin aku capek di rumah juga." Kalimat itu membuat dada Kirana sesak. Ia memilih diam, tidak ingin memperpanjang. Namun luka kecil itu mulai menumpuk. Pagi harinya, Kirana bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan dan menyetrika kemeja kerja Rizal. Saat sedang menata meja makan, bel rumah berbunyi. Ketika pintu dibuka, berdirilah Vanessa. Adik perempuan Rizal itu datang dengan dress krem selutut, rambut panjang yang ditata rapi, dan senyum manis yang selalu terlihat polos. "Mbak Kira," sapanya ceria. Kirana membalas dengan senyum kecil. "Vanessa, pagi-pagi banget. Boleh numpang sarapan? Aku bosan makan sendiri di kos." Vanessa langsung masuk seperti rumah sendiri. Memang selama ini hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Vanessa sering datang, kadang membantu Kirana di dapur, kadang sekadar bercerita tentang pekerjaannya. Namun akhir-akhir ini, Kirana merasa kehadiran Vanessa sedikit terlalu sering. 3 kali dalam seminggu, kadang 4. Dan anehnya, hampir selalu saat Rizal ada di rumah. "Mas Rizal mana?" tanya Vanessa sambil duduk di kursi makan. "Masih mandi." "Oh." Senyumnya terlihat berbeda. Entah kenapa, Kirana merasa ada sesuatu di balik sorot mata perempuan 22 tahun itu. Tak lama Rizal keluar dari kamar. Saat melihat Vanessa, ekspresinya berubah sedikit lebih hidup. Kamu pagi-pagi udah di sini?" Vanessa tertawa kecil. "Lapar. Kangen masakan Mbak Kirana." Untuk pertama kalinya pagi itu, Kirana melihat Rizal tersenyum. Senyum yang tadi malam tidak ia dapatkan. Entah kenapa, hati Kirana terasa sedikit perih. Mereka bertiga sarapan bersama, tetapi Kirana lebih banyak diam. Ia memperhatikan bagaimana Vanessa dan Rizal berbicara begitu akrab. Sesekali Vanessa memukul lengan kakaknya dengan manja sambil tertawa. Hal kecil, mungkin memang biasa. Namun bagi hati yang sedang rapuh, semua terlihat berbeda. Setelah Rizal berangkat kerja, Vanessa masih duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. "Kamu nggak kerja hari ini?" tanya Kirana. "Masuk siang." Vanessa tersenyum sambil menatap layar. Tak lama, ponselnya berbunyi. Vanessa terlihat buru-buru membalik layar sebelum Kirana sempat melihat. Gerakan itu membuat Kirana mengernyit. Kenapa hampir semua orang di rumah ini mendadak suka menyembunyikan layar ponsel? Siang hari, Kirana memutuskan pergi ke rumah ibu mertuanya, Sari. Rumah itu hanya berjarak 2 gang dari rumahnya. Sari menyambutnya dengan ramah seperti biasa. "Kirana, sini duduk. Ibu baru selesai bikin teh." Perempuan 52 tahun itu memang dikenal tegas dan sangat berpengaruh dalam keluarga. Kirana selalu berusaha menjadi menantu yang baik di hadapannya. Setelah berbincang sebentar, Kirana memberanikan diri membuka isi hatinya. "Bu, akhir-akhir ini Mas Rizal sering pulang malam." Sari mengangkat alis. Namanya juga laki-laki kerja. "Tapi rasanya beda, Bu. Dia jadi dingin." Sari tersenyum tipis, lalu menyesap tehnya. "Kamu jangan terlalu banyak curiga. Rizal itu anak yang bertanggung jawab. Aku cuma takut ada sesuatu." Sari menatap Kirana cukup lama. "Kirana, tugas istri itu menjaga rumah, bukan mencurigai suami terus." Kalimat itu membuat Kirana langsung merasa bersalah. Padahal ia datang untuk mencari ketenangan. "Iya, Bu." "Vanessa juga cerita kalau kamu akhir-akhir ini sering murung." Kirana sedikit terkejut. "Vanessa cerita? Tentang dirinya? Coba lebih perhatian sama suami. Jangan bikin rumah tangga jadi tidak nyaman." Kirana hanya mengangguk. Dalam perjalanan pulang, pikirannya justru semakin berat. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Rizal pulang hampir tengah malam. Namun kali ini, sesuatu yang sangat kecil membuat Kirana membeku.
Ada aroma parfum wanita di kemeja Rizal. Bukan parfum miliknya. Wangi floral yang lembut namun jelas berbeda. Kirana berdiri di depan lemari, memegang kemeja itu dengan tangan gemetar. Ini parfum siapa? Ia berusaha menenangkan dirinya. Mungkin dari rekan kantor. Mungkin tidak sengaja. Semua selalu mungkin. Tetapi hatinya semakin sulit dibohongi. Saat Rizal keluar dari kamar mandi, Kirana memegang kemeja itu. Mas, apa lagi? Ada bau parfum perempuan di baju Mas. Rizal terdiam sesaat, lalu wajahnya berubah keras. Kamu ngapain sih? Sedikit-sedikit curiga. Aku cuma nanya baik-baik. Di kantor banyak perempuan. Bisa aja kecium pas meeting. Nada suara Rizal mulai meninggi. Kirana terdiam, tetapi air matanya mulai menggenang. Ia bukan ingin bertengkar. Ia hanya ingin diyakinkan. Namun yang ia dapat justru kemarahan. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain. Di tengah keheningan kamar, Kirana menatap langit-langit sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Perasaan asing itu kini tumbuh semakin jelas. Rumah ini mulai terasa dingin. Suaminya mulai terasa jauh. Dan orang-orang di sekelilingnya seolah tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Di luar kamar, suara notifikasi ponsel Rizal terdengar sekali. Rizal yang tadinya tampak tertidur langsung bangun dan mengambil ponselnya. Ia keluar kamar. Pelan. Sangat pelan. Namun cukup untuk membuat Kirana membuka mata. Dengan langkah hati-hati, Kirana turun dari ranjang dan mengintip dari balik pintu. Ia melihat Rizal berdiri di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Samar-samar, Kirana melihat nama pengirim pesan itu. Vanessa. Jantung Kirana seakan berhenti. Tubuhnya mendadak dingin. Rizal menoleh cepat ke arah kamar. Kirana buru-buru menutup pintu dan kembali ke ranjang. Pura-pura memejamkan mata. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kirana benar-benar merasa takut. Bukan takut kehilangan rumah. Bukan takut bertengkar. Tetapi takut jika semua kecurigaan yang selama ini ia kubur ternyata benar. Malam itu Kirana tidak memejamkan mata sedikit pun. Tubuhnya memang terbaring di sisi ranjang, tetapi pikirannya berjalan liar kemana-mana. Nama Vanessa yang sempat terlihat di layar ponsel Rizal terus berputar di kepalanya seperti jarum yang menusuk tanpa henti. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya pesan biasa. Mungkin Vanessa hanya bertanya sesuatu. Mungkin hanya urusan keluarga. Namun hati seorang istri seringkali lebih tajam daripada logika. Dan hati Kirana malam itu menolak untuk tenang. Di sampingnya, Rizal kembali masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Lelaki itu merebahkan tubuh tanpa sepatah kata pun, membelakangi Kirana seperti tembok yang dingin. Kirana memandangi punggung suaminya dalam gelap. Dulu punggung itu adalah tempat ia merasa aman. Kini justru menjadi bayangan yang membuat dadanya sesak. Pagi datang bersama mata sembab yang gagal disembunyikan. Kirana tetap bangun lebih dulu, masuk ke dapur, menyiapkan sarapan seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menata nasi goreng, telur mata sapi, dan teh hangat di meja makan, meski tangannya beberapa kali gemetar. Rizal keluar dari kamar dengan wajah datar. Mas, sarapan dulu. Aku buru-buru. Jawabannya singkat. Rizal hanya mengambil tas kerja, lalu berjalan ke arah pintu. Mas. Langkah Rizal berhenti. Kirana memberanikan diri. Semalam Vanessa chat soal apa? Rizal menoleh perlahan. Tatapannya tajam. Kamu ngintip ponsel aku. Aku nggak sengaja lihat. Kamu makin berlebihan, Kirana. Suara Rizal rendah, tetapi penuh tekanan. Itu cuma soal ibu. Vanessa nanya ibu butuh obat apa. Kirana terdiam. Alasan itu terdengar masuk akal. Namun kenapa harus tengah malam? Kenapa Rizal harus keluar kamar diam-diam? Kenapa wajahnya semalam tampak begitu tegang? Sebelum Kirana sempat bertanya lagi, Rizal sudah membuka pintu dan pergi. Suara pintu yang tertutup terasa seperti menampar keheningan rumah. Siangnya, Kirana memutuskan membereskan kamar.
Saat merapikan sisi lemari Rizal, sebuah benda kecil jatuh dari saku jas yang tergantung. Sebuah struk pembayaran restoran. Tanggal, tadi malam. Jam, pukul 20.47. Jumlah menu, 2 porsi steak, 2 minuman. Jantung Kirana berdegup kencang. Tadi malam Rizal bilang sudah makan bersama teman kantor. Tapi mengapa hanya 2 porsi? Dan yang lebih membuat tangannya dingin, di bagian bawah struk ada tulisan tangan kecil. Makasih malamnya, Mas. Tulisan itu menggunakan tinta pink. Tulisan perempuan. Napas Kirana tercekat. Ia memegang struk itu erat-erat hingga kertasnya sedikit kusut. Malamnya, saat Rizal pulang, Kirana sudah menunggu di ruang tamu. Struk itu ada di tangannya. Mas, ini apa? Rizal baru saja melepas sepatu ketika matanya jatuh pada struk tersebut. Wajahnya berubah seketika. Kamu ngacak-ngacak barang aku. Aku cuma bersihin lemari. Kenapa harus diperiksa semua? Nada suaranya meninggi. Kirana berdiri. Yang aku tanya, ini apa? 2 porsi makan malam? Sama siapa? Rizal menghela napas kasar. Sama klien. Klien perempuan. Memangnya kenapa kalau perempuan? Kalimat itu membuat hati Kirana seperti jatuh ke lantai. Aku istrimu. Mas, aku berhak tahu. Rizal tertawa pendek. Tawa yang terasa dingin. Kamu terlalu drama. Air mata mulai menggenang di mata Kirana. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa Mas selalu marah setiap aku tanya? Rizal melangkah mendekat. Karena posisinya lebih tinggi, bayangannya menutupi wajah Kirana. Karena aku capek. Capek karena kerja atau capek karena bohong? Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, wajah Rizal benar-benar berubah keras. Jangan asal ngomong. Suara bentakannya menggema di ruang tamu. Kirana terdiam. Bibirnya bergetar. Dalam 5 tahun hubungan mereka, Rizal belum pernah membentaknya seperti itu. Saat itulah bel rumah berbunyi. Kirana membuka pintu dengan tangan gemetar. Vanessa berdiri di sana. Dengan senyum yang terlalu manis. Mbak, aku datang. Tatapan Vanessa sempat beralih ke Rizal yang berdiri di belakang Kirana. Ada sesuatu yang aneh. Tatapan sepersekian detik. Tatapan yang terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Namun cukup untuk membuat jantung Kirana semakin tidak nyaman. Vanessa masuk sambil membawa sekotak kue. Aku beli dessert kesukaan Mbak. Kirana memaksakan senyum. Makasih. Sepanjang malam, Vanessa terus berbicara dengan ceria. Ia bercerita tentang kantor, teman-temannya, bahkan sesekali menggoda Rizal seperti adik yang manja kepada kakaknya. Namun di mata Kirana, semuanya terasa berbeda. Setiap tawa terdengar palsu. Setiap senyum terasa menyimpan sesuatu. Ketika Kirana masuk ke dapur untuk mengambil teh, ia mendengar suara tawa kecil dari ruang tamu. Saat ia kembali, Vanessa dan Rizal mendadak diam. Perasaan itu datang lagi. Perasaan yang semakin tajam. Malam semakin larut. Vanessa akhirnya memutuskan menginap karena hujan deras. Ia udah, Nes tidur di kamar tamu aja, kata Rizal. Vanessa tersenyum. Makasih, Mas. Kata, Mas, itu terdengar begitu lembut. Terlalu lembut. Sekitar pukul 1 dini hari, Kirana terbangun karena merasa sisi ranjang kosong. Tangannya meraba tempat tidur. Rizal tidak ada. Jantungnya langsung berdegup keras. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Lorong rumah gelap. Hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Lalu dari ujung lorong, dari arah kamar tamu, terdengar suara pelan. Suara bisikan. Suara perempuan. Kirana menahan napas. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti menghantam jantungnya sendiri. Saat sampai di depan kamar tamu, pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah kecil. Dari balik celah itu, Kirana melihat bayangan seseorang berdiri. Lelaki. Tubuh Kirana membeku. Bayangan itu sangat familiar. Itu Rizal.
Tangannya seperti sedang memegang bahu seseorang di dalam kamar. Lalu terdengar suara Vanessa, pelan dan bergetar. "Mas, Mbak Kirana kalau tahu gimana?" Dunia Kirana seakan berhenti berputar. Darahnya terasa turun ke kaki. Ia tidak sanggup bergerak, tidak sanggup bernapas. Suara Rizal terdengar pelan. "Tenang, dia nggak akan tahu." Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Kirana. Sesuatu yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Kepercayaan, cinta, harga dirinya sebagai istri. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun sebelum ia sempat mundur, lantai kayu di bawah kakinya berbunyi pelan. Krek! Suasana di dalam kamar mendadak hening. Langkah kaki terdengar mendekat ke arah pintu. Kirana panik. Ia buru-buru berbalik dan berlari kecil kembali ke kamar, menutup pintu, lalu menjatuhkan tubuh keranjang sambil memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, pintu kamar utama terbuka. Langkah Rizal masuk. Kirana bisa merasakan kehadiran lelaki itu berdiri di samping ranjang, mengawasinya. Lama, sangat lama, sampai akhirnya Rizal kembali berbaring. Namun malam itu, bagi Kirana, semuanya sudah berubah. Kini bukan lagi sekadar curiga. Ia baru saja mendengar sendiri suara yang tidak seharusnya ada. Dan untuk pertama kalinya, sebuah ketakutan yang lebih besar mulai tumbuh. Bahwa rumah tangganya mungkin sedang dihancurkan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Pagi itu Kirana bangun dengan dada yang masih terasa sesak. Ia nyaris tidak tidur sama sekali. Suara bisikan dari kamar tamu semalam terus menggema di telinganya, bercampur dengan kalimat Rizal yang seperti pisau. "Tenang, dia nggak akan tahu." Setiap kali mengingatnya, tenggorokannya terasa tercekat. Namun pagi ini, ia memutuskan satu hal. Ia tidak akan lagi memendam semuanya sendirian. Di meja makan, Rizal sudah duduk sambil menyeruput kopi. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi semalam. Vanessa juga sudah ada di sana, mengenakan blus putih dan rok krem, tersenyum manis sambil memainkan sendok di mangkuk serealnya. Pemandangan itu membuat hati Kirana seperti diremas. Mereka terlihat begitu normal. Terlalu normal. Kirana menarik kursi dan duduk perlahan. "Vanessa, semalam kamu tidur nyenyak?" tanyanya sambil menatap adik iparnya lekat-lekat. Vanessa sempat tersentak kecil, tetapi senyumnya cepat kembali. "Iya, Mbak. Nyenyak banget. Hujannya bikin adem." Kirana mengalihkan pandangannya pada Rizal. "Mas, semalam Mas kemana?" Tangan Rizal yang memegang cangkir berhenti sesaat. "Kemana maksud kamu?" "Aku bangun jam 1. Mas nggak ada di kamar." Suasana meja makan langsung membeku. Vanessa menunduk, pura-pura fokus pada sarapannya. Rizal menghela napas. "Aku ke dapur ambil air minum." Kirana menatapnya tanpa berkedip. Lama banget ambil airnya sampai dari arah kamar tamu. Sendok di tangan Vanessa jatuh ke mangkuk, menimbulkan suara kecil yang justru terasa sangat keras di tengah keheningan. Rizal meletakkan cangkirnya sedikit lebih keras dari biasanya. "Kamu mulai lagi, Kirana. Aku cuma mau dengar jawaban jujur." "Jawaban aku sudah jelas." Tatapan mata Rizal berubah tajam, seolah memperingatkan. Namun kali ini Kirana tidak mundur. "Semalam aku dengar suara kalian." Kalimat itu meluncur seperti petir di ruang makan. Vanessa langsung berdiri. "Mbak, jangan salah paham." Kirana menoleh cepat. "Salah paham apa, Vanessa?" Vanessa terlihat panik. "Aku cuma cerita soal masalah kantor sama Mas Rizal." Tengah malam, di kamar, suara Kirana mulai bergetar. Bukan karena takut, karena marah dan terluka. Rizal berdiri, kursinya terdorong ke belakang. "Cukup." Satu kata itu membuat suasana semakin menegang. "Kamu bikin masalah dari hal yang gak ada." Kirana menatap wajah lelaki yang selama ini ia cintai dengan seluruh hatinya. "Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa kalian terlihat takut?" Rizal mendekat. Suaranya ditahan rendah namun menusuk. "Jangan mempermalukan keluarga sendiri."
Kirana tertawa kecil. Tawa getir yang bercampur air mata. Mempermalukan? Jadi aku yang salah karena bertanya. Vanessa buru-buru mengambil tasnya. Aku pulang dulu, Mbak. Perempuan itu berjalan cepat menuju pintu, tetapi sebelum keluar, Kirana sempat melihat satu hal. Tatapan Vanessa dan Rizal bertemu sepersekian detik. Tatapan yang terlalu penuh makna untuk disebut kebetulan. Setelah Vanessa pergi, Kirana dan Rizal tinggal berdua. Namun sunyi yang kali ini terasa mengancam. Kamu berubah, Mas, kata Kirana lirih. Rizal membuang napas kasar. Kamu yang berubah. Dulu kamu nggak securigaan ini. Dulu Mas juga nggak seperti sekarang. Kalimat itu membuat Rizal terdiam. Wajahnya mengeras. Aku capek kerja buat rumah ini, buat kamu, buat ibu, buat semuanya. Tapi yang aku dapat cuma tuduhan. Kirana merasakan dadanya panas. Kalau memang cuma tuduhan, lihat mata aku dan bilang gak ada apa-apa antara Mas dan Vanessa. Rizal menatap Kirana lama, namun ia tidak menjawab. Dan diamnya justru terasa lebih menyakitkan daripada 1000 pengakuan. Hari itu berlalu dalam ketegangan yang mencekik. Menjelang sore, Kirana memutuskan pergi ke rumah Sari. Ia merasa harus bicara dengan ibu mertuanya. Mungkin hanya Sari yang bisa menjelaskan kenapa Vanessa semakin sering datang dan kenapa Rizal berubah begitu drastis. Saat sampai, pintu rumah sedikit terbuka. Kirana masuk perlahan. Ibu. Tidak ada jawaban. Namun dari ruang tengah, terdengar suara percakapan. Kirana melangkah pelan, lalu berhenti saat mendengar nama dirinya disebut. Rizal, kamu harus hati-hati. Kirana mulai curiga. Itu suara Sari. Tubuh Kirana langsung membeku. Lalu suara Rizal terdengar. Aku tahu, Bu. Tapi Vanessa juga makin tertekan. Dunia Kirana seperti runtuh. Rizal ada di sini. Dengan ibunya. Membicarakan dirinya. Kirana mendekat sedikit ke balik dinding. Menahan napas. Suara Sari terdengar lagi. Pokoknya jangan sampai Kirana tahu lebih jauh. Untuk sementara, jaga Vanessa dulu. Jaga Vanessa dulu. Kalimat itu menampar batin Kirana. Apa sebenarnya yang sedang mereka sembunyikan? Sebelum Kirana sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah mendekat. Ia buru-buru mundur dan keluar rumah tanpa suara. Jantungnya berdegup sangat keras. Di perjalanan pulang, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kini bukan hanya Rizal dan Vanessa. Sari juga jelas tahu sesuatu. Dan yang paling menyakitkan, mereka semua tampaknya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, membuat rumah terasa semakin dingin. Kirana duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Rizal pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pintu akhirnya terbuka. Rizal masuk dengan wajah lelah. Namun kali ini Kirana tidak memberi kesempatan sedikit pun. Aku ke rumah ibu tadi. Langkah Rizal terhenti. Wajahnya berubah. Kamu ngapain ke sana? Aku dengar semuanya. Rizal terdiam. Tatapannya mulai gelisah. Kamu dengar apa? Kirana berdiri. Air mata mulai jatuh. Aku dengar ibu bilang jangan sampai aku tahu lebih jauh. Tentang apa, Mas? Tentang hubungan Mas sama Vanessa. Rizal mendadak membentak. Cukup, Kirana. Suara itu menggema di seluruh rumah. Kirana tersentak. Ini pertama kalinya Rizal membentaknya sekeras itu. Aku muak sama kecurigaan kamu. Kalau begitu jelaskan. Rizal berjalan cepat melewatinya. Namun Kirana menarik lengan suaminya. Jangan pergi sebelum jujur. Gerakan itu membuat Rizal menoleh dengan wajah penuh emosi. Dan dalam 1 detik yang begitu cepat, tangannya bergerak. Brak! Tubuh Kirana terdorong keras hingga membentur sisi meja. Gelas bunga di atas meja jatuh dan pecah berserakan. Ruangan mendadak hening. Rizal membeku. Kirana memegang lengannya yang terasa sakit, menatap suaminya dengan mata penuh luka. Bukan hanya fisik,
tetapi luka yang jauh lebih dalam. Rizal baru saja mendorongnya. Pria yang pernah bersumpah akan menjaganya seumur hidup. Tanpa berkata apa-apa, Rizal berjalan cepat ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Kirana terduduk di lantai, di antara pecahan kaca dan air mata. Namun saat itulah, ponsel Rizal yang tertinggal di sofa bergetar. Layar menyala. Nama yang muncul membuat darah Kirana seolah berhenti mengalir. Vanessa Chaling. Tangan Kirana gemetar saat menatap layar itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa malam berikutnya akan membawa rahasia yang jauh lebih gelap. Tangan Kirana masih gemetar saat menatap layar ponsel Rizal yang terus berdering di atas sofa. Nama itu, Vanessa. Nama yang beberapa hari terakhir terasa seperti duri yang menancap di dadanya. Suara dering itu berhenti. Lalu beberapa detik kemudian berbunyi lagi. Vanessa Chaling. Napas Kirana memburu. Di balik pintu kamar yang terkunci, Rizal belum keluar. Dengan dorongan rasa sakit, marah, dan penasaran yang sudah tidak bisa dibendung, Kirana akhirnya mengangkat panggilan itu. Halo. Suaranya lirih namun bergetar. Di ujung sana hening sesaat. Lalu terdengar suara Vanessa yang panik. Mas, aku takut aku keluar darah. Tubuh Kirana langsung membeku. Darah? Suara Vanessa terdengar semakin gemetar. Mas, perut aku sakit banget, tolong datang sekarang. Klik. Panggilan terputus. Dunia Kirana seperti berhenti. Ia berdiri terpaku, ponsel masih di tangan, sementara kepalanya dipenuhi ribuan kemungkinan yang mengerikan. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka keras. Rizal keluar dengan wajah emosi. Ponsel aku mana? Kirana menoleh pelan. Vanessa telepon. Wajah Rizal seketika pucat. Apa katanya? Kirana menatap lurus ke mata suaminya. Dia bilang keluar darah. Kalimat itu membuat Rizal langsung meraih ponselnya. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu mengambil kunci mobil. Mas mau kemana? Rizal menatapnya cepat. Vanessa butuh bantuan. Jawaban itu terasa seperti tamparan. Bukan ibu, bukan keluarga, tapi Vanessa. Kirana merasakan sesuatu di dalam dirinya retak semakin lebar. Aku ikut. Rizal menatap tajam. Untuk apa? Karena aku juga bagian dari keluarga ini. Rizal tampak ingin menolak, tetapi akhirnya diam. Mereka berangkat malam itu dalam keheningan yang sangat menyesakkan. Sepanjang perjalanan, Kirana menatap jendela mobil yang basah oleh gerimis. Sorot lampu jalan memantul seperti garis-garis air mata di kaca. Di dalam hatinya, ia sudah takut pada satu kemungkinan yang belum berani ia sebut. Saat tiba di rumah Vanessa, pintu sudah terbuka. Sari berdiri di sana dengan wajah panik. Cepat, Jal. Vanessa sakit. Nada suaranya begitu penuh kecemasan. Namun yang membuat dada Kirana terasa semakin sakit adalah cara Sari bahkan tidak terlihat terkejut melihat Rizal datang begitu cepat. Seolah-olah memang lelaki itulah orang pertama yang harus dipanggil. Mereka masuk ke kamar Vanessa. Perempuan 22 tahun itu terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, satu tangan memegangi perut, sementara di spray terlihat bercak darah samar. Kirana menutup mulutnya. Rizal langsung mendekat. Vanessa. Cara lelaki itu menyebut nama adiknya terdengar terlalu emosional, terlalu dalam. Vanessa meraih tangan Rizal dengan lemah. Mas sakit. Sari buru-buru berkata, bawa ke klinik sekarang. Dalam perjalanan menuju klinik, Vanessa duduk di kursi belakang bersama Sari, sementara Rizal menyetir dengan wajah tegang. Kirana duduk diam di sampingnya. Tak ada satupun yang berbicara. Hanya suara hujan dan isak pelan Vanessa dari belakang. Sesampainya di klinik, Vanessa segera dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Rizal dan Sari berdiri gelisah di depan pintu. Kirana memperhatikan semuanya. Sari menggenggam tangan Rizal erat. Rizal terlihat sangat panik. Terlalu panik. Seolah yang sedang diperiksa bukan adiknya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dekat dari itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, dokter akhirnya keluar.
Seorang perempuan paruh baya dengan wajah serius. Keluarga pasien. Rizal langsung maju. Iya, dok. Dokter memandang mereka bergantian. Pasien mengalami perdarahan ringan akibat kelelahan dan stres. Kirana menghela napas sedikit lega. Namun dokter belum selesai. Untung kandungannya masih bisa diselamatkan. Kalimat itu jatuh seperti petir. Kandungan. Seluruh tubuh Kirana membeku. Ia menoleh perlahan ke arah Vanessa yang masih berada di dalam ruangan. Lalu kembali menatap dokter. Maksud dokter kandungan. Dokter mengangguk. Pasien sedang hamil kurang lebih 2 bulan. Dunia Kirana runtuh dalam 1 detik. Suara di sekelilingnya mendadak menghilang. Yang tersisa hanya dengung panjang di telinganya. Hamil. Vanessa hamil. Tangannya mulai dingin. Sementara di sampingnya, Rizal terlihat menunduk dengan wajah pucat. Dan itulah yang membuat Kirana semakin hancur. Tidak ada keterkejutan di wajah lelaki itu. Tidak ada ekspresi bingung. Tidak ada pertanyaan. Seolah-olah ia sudah tahu. Kirana menatap Rizal dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Mas. Suara Kirana nyaris tak terdengar. Mas udah tahu. Rizal terdiam. Diam yang begitu mematikan. Sari buru-buru memegang lengan Kirana. Kirana, jangan di sini. Kirana menepis tangan ibu mertuanya. Jangan sentuh aku. Suara Kirana pecah. Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ini anak siapa? Tidak ada yang menjawab. Kirana memandang Rizal. Mas, jawab aku. Rizal masih diam. Tatapan matanya justru menghindar. Diamnya adalah pengakuan yang paling kejam. Kaki Kirana melemas. Ia mundur 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Sampai akhirnya tubuhnya membentur dinding ruang tunggu. Semua potongan kejadian beberapa minggu terakhir mendadak menyatu. Pesan tengah malam. Bisikan di kamar tamu. Tatapan mereka. Kebohongan demi kebohongan. Semua mengarah pada satu kenyataan yang tidak sanggup ia terima. Suaminya dan adik iparnya. Sari mendekat dengan suara tertahan. Kirana, dengarkan ibu dulu. Kirana tertawa kecil di tengah tangis. Tawa yang menyakitkan. Dengarkan apa, Bu? Sari terlihat gelisah. Sekarang bukan waktunya ribut. Kalimat itu membuat Kirana menatap ibu mertuanya dengan tatapan tidak percaya. Bukan waktunya ribut. Suara Kirana meninggi. Anak ibu hamil karena suami saya. Dan ibu bilang bukan waktunya ribut. Rizal akhirnya bersuara. Kirana, tenang dulu. Kirana menoleh cepat. Tenang. Matanya merah penuh air mata. Mas tidur dengan adik sendiri. Lalu suruh aku tenang. Wajah Rizal mengeras. Jangan bicara sembarangan. Kalimat itu justru membuat Kirana semakin hancur. Bahkan sekarang, lelaki itu masih lebih sibuk menjaga rahasia daripada meminta maaf. Dari dalam ruang pemeriksaan, Vanessa terdengar menangis. Suara tangis itu membuat Sari segera masuk ke dalam. Kini hanya tinggal Kirana dan Rizal di lorong klinik. Kirana menatap lelaki di depannya lama sekali. Lelaki yang pernah menjadi seluruh dunianya. Sejak kapan? Rizal menutup mata sesaat. Kirana. Sejak kapan, Mas? Suara Kirana kali ini jauh lebih tenang. Tenang yang justru lebih menyeramkan. Rizal akhirnya menunduk. 2 bulan lalu. Kalimat itu mematahkan sisa hati Kirana yang masih bertahan. 2 bulan. Artinya selama 2 bulan terakhir, Rizal pulang ke rumah, tidur di sampingnya, menatap matanya, sambil menyimpan rahasia itu. Air mata Kirana mengalir deras. Namun rasa sakit itu belum mencapai puncaknya. Karena dari dalam ruangan, Sari keluar dengan wajah yang lebih serius. Ia menatap Kirana tajam. Dan kalimat berikutnya menjadi awal luka yang jauh lebih besar. Kirana, ada hal yang harus kita bicarakan. Tapi kamu harus janji, kamu diam. Kalimat itu menggantung di udara lorong klinik seperti pisau yang belum selesai menusuk.
Kirana menatap wajah Sari tanpa berkedip. Wajah ibu mertuanya tampak tegang. Tetapi bukan tegang karena merasa bersalah. Lebih seperti seseorang yang sedang berusaha menyelamatkan sesuatu. Atau seseorang. Air mata di pipi Kirana belum sempat mengering. Diam. Suaranya serak. Ibu minta aku diam setelah semua ini. Sari menarik napas panjang lalu menoleh ke kanan dan kiri. Memastikan lorong klinik sepi. Bukan di sini. Kita bicara di rumah. Kirana tertawa kecil. Tawa getir yang bercampur tangis. Rumah yang mana, Bu? Rumah saya yang dihancurkan anak ibu. Rizal memejamkan mata sejenak. Kirana, tolong jangan bikin gaduh. Kalimat itu membuat Kirana memandang lelaki yang berdiri di depannya dengan perasaan yang tidak lagi bisa ia kenali. Ma, jijik, hancur. Semua bercampur menjadi satu. Mas masih punya hati buat bilang aku yang bikin gaduh. Suara Kirana pecah. Yang tidur sama adik sendiri itu siapa? Rizal langsung meraih pergelangan tangan Kirana. Turunkan suara kamu. Sentuhan itu membuat Kirana spontan menarik tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Suara Kirana menggema di lorong. Beberapa perawat menoleh. Sari segera mendekat. Kirana, tolong jaga nama baik keluarga. Kalimat itu membuat Kirana membeku sesaat. Lalu perlahan ia mengangkat wajah. Tatapannya berubah. Dingin. Jadi ini yang ibu pikirkan? Nama baik keluarga. Sari terdiam. Dan diamnya justru memperjelas semuanya. Mereka tidak memikirkan rasa sakitnya. Tidak memikirkan harga dirinya. Yang mereka pikirkan hanya aib. Kirana menoleh pada Rizal. Mas, aku mau dengar semuanya. Sekarang. Rizal menghela napas panjang. Lalu duduk di kursi tunggu. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya malam itu, lelaki itu terlihat seperti orang yang tidak lagi bisa lari dari kebohongan. Itu awalnya kecelakaan. Kalimat pertama itu langsung membuat Kirana tertawa pahit. Kecelakaan. 2 bulan lalu Vanessa datang ke rumah ibu. Dia lagi banyak masalah. Stres karena kerjaan. Aku sering bantu dia. Kirana menatap tajam. Bantu sampai tidur. Rizal menunduk. Waktu itu aku juga lagi banyak tekanan di kantor. Vanessa sering curhat. Kami sering ketemu di rumah ibu. Sari buru-buru menyela. Vanessa itu anaknya sensitif. Dia butuh perhatian. Kirana menoleh cepat. Perhatian dari suami saya. Sari terdiam. Rizal melanjutkan dengan suara berat. Awalnya cuma ngobrol. Lama-lama aku hilaf. Kata hilaf terasa seperti penghinaan bagi luka Kirana. Ia melangkah mendekat. Matanya penuh air mata. Hilaf itu sekali. Mas, ini 2 bulan. Rizal tidak mampu menatapnya. Kirana merasakan dadanya seperti dibelah. Semua malam ketika Rizal pulang larut. Semua pesan rahasia. Semua senyum palsu. Ternyata benar. Bukan hanya perselingkuhan. Tetapi hubungan yang terus berlangsung. Berapa kali? Suara Kirana bergetar. Rizal diam. Berapa kali? Suara Kirana meninggi hingga menggema di lorong. Rizal akhirnya menjawab lirih. Beberapa kali. Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Kirana. Ia mundur 1 langkah. Lalu 1 lagi. Air matanya jatuh deras. Allah. Bibirnya bergetar. Mas tega ngelakuin ini ke aku. Rizal berdiri. Aku salah, Kirana. Kirana menggeleng pelan. Bukan salah. Suaranya rendah, tetapi tajam. Ini pengkhianatan. Dari dalam ruang pemeriksaan, terdengar suara Vanessa menangis. Tangis yang kali ini justru terdengar seperti luka tambahan bagi Kirana. Beberapa saat kemudian Vanessa keluar dengan wajah pucat. Begitu melihat Kirana, perempuan itu langsung menangis lebih keras. Mbak, maafin aku. Kirana menatapnya lama. Tatapan yang dingin dan kosong. Jangan panggil aku Mbak. Vanessa terseduh. Aku nggak sengaja. Kirana tersenyum pahit.
Kalau sekali mungkin gak sengaja. Ia menatap perut Vanessa. Tapi bayi itu tumbuh bukan karena ketidaksengajaan. Vanessa langsung menutup wajahnya. Sari buru-buru memeluk putrinya. "Kirana, cukup." Kalimat itu membuat Kirana semakin muak. Yang dipeluk justru pelaku. Yang ditenangkan justru pengkhianat. Sementara dirinya berdiri sendirian di tengah runtuhan rumah tangganya. Kirana memandang Sari. "Apa ibu sudah tahu?" Wajah Sari berubah. Tatapan itu sudah cukup menjadi jawaban. Namun Kirana tetap menunggu. "Jawab aku, Bu." Sari menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya. "Ibu baru tahu beberapa minggu lalu." Jantung Kirana seperti berhenti. Beberapa minggu. Artinya saat Kirana datang menangis ke rumah mertuanya. Saat ia curhat tentang perubahan Rizal. Sari sudah tahu. Air mata Kirana kembali jatuh. "Jadi waktu aku cerita kalau Mas berubah, Ibu udah tahu?" Sari diam. Kirana tertawa pahit. Tawa yang kali ini benar-benar dipenuhi kehancuran. "Ibu suruh aku lebih perhatian sama suami. Ibu bilang aku terlalu curiga." Suara Kirana mulai pecah. Ternyata selama itu ibu tahu anak ibu tidur sama adik iparnya sendiri. Sari mulai terlihat kesal. "Jangan bicara seperti itu." Kirana menatapnya dengan tidak percaya. "Harus gimana aku bicara?" Suara Kirana meninggi. "Hidup aku hancur, Bu." Vanessa kembali menangis. Rizal mencoba mendekat. "Kirana, dengarkan dulu." Kirana mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan dekat-dekat." Ia menatap Rizal dengan sorot mata yang penuh luka. "Aku mau satu jawaban." Lorong klinik kembali sunyi. Kirana menarik napas panjang. "Mas pilih aku atau Vanessa?" Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Rizal membeku. Vanessa langsung memegang perutnya sambil menangis. Sari menatap putranya dengan cemas. Detik demi detik terasa seperti jam. Dan diamnya Rizal menjadi luka paling dalam. Ia tidak menjawab. Tidak langsung memilih. Tidak langsung menyangkal. Kirana mengangguk pelan. Air matanya terus jatuh. "Diam Mas, itu jawaban." Namun sebelum Kirana melangkah pergi, Sari mendekat cepat dan memegang lengannya. Tatapannya tajam. Kalimat berikutnya keluar pelan, tetapi jauh lebih menyakitkan daripada pengakuan siapapun malam itu. "Kalau kamu benar-benar sayang keluarga ini, kamu harus rela mengalah." Kalimat itu jatuh tepat di dada Kirana seperti batu besar yang menghancurkan sisa napasnya. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap wajah Sari. Tidak percaya. Tidak sanggup menerima bahwa kalimat itu benar-benar keluar dari mulut seorang ibu yang seharusnya memahami rasa sakit seorang perempuan. "Mengalah?" Suara Kirana pelan. Sangat pelan. Tetapi justru terdengar lebih tajam daripada teriakan. Sari mengangguk perlahan. "Iya. Demi nama baik keluarga. Demi masa depan Rizal. Demi bayi yang tidak berdosa." Kirana tertawa. Namun tawa itu bukan tawa bahagia. Itu tawa orang yang hatinya baru saja dihancurkan berkeping-keping. "Jadi sekarang aku yang harus mengalah." Matanya memerah. Air mata terus mengalir tanpa henti. "Suami aku tidur sama adik iparnya. Ibu tahu. Ibu diam. Sekarang ibu minta aku mengalah." Sari menarik napas panjang, lalu mendekat satu langkah. "Kirana, ibu bicara baik-baik." "Baik-baik." Kirana memotong dengan suara yang mulai bergetar. "Di mana baiknya, Bu?" Rizal menunduk. Sementara Vanessa masih menangis sambil memegangi perutnya. Lorong klinik terasa semakin sempit. Udara terasa menyesakkan. Sari menatap Kirana dengan sorot yang lebih dingin dari sebelumnya. "Kamu harus pikir panjang. Kalau masalah ini keluar, Rizal bisa kehilangan pekerjaan. Orang-orang akan bicara. Nama keluarga kita rusak." Kirana membeku. Sekali lagi, bukan dirinya yang dipikirkan. Bukan pernikahannya. Bukan hatinya yang hancur. Hanya nama keluarga. Ia menggeleng perlahan. "Jadi harga diri aku nggak penting."
Sari terdiam sesaat. Lalu kalimat berikutnya keluar. Kadang dalam rumah tangga, perempuan memang harus berkorban lebih besar. Kalimat itu membuat sesuatu dalam diri Kirana benar-benar patah. Ia menatap wajah ibu mertuanya dengan sorot mata yang berubah total. Bukan lagi menantu yang lembut dan selalu hormat, tetapi perempuan yang baru saja dipaksa menelan penghinaan. Berarti menurut ibu, aku harus diam dan menerima semua ini? Sari menjawab tanpa ragu. Untuk sementara, iya. Kirana menoleh ke Rizal. Ia masih berharap. Masih ada satu sisa harapan kecil bahwa lelaki itu akan berdiri di sisinya. Bahwa lelaki itu akan berkata ibunya salah. Bahwa lelaki itu akan meminta maaf dan memilih mempertahankan rumah tangga mereka. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rizal mengangkat wajah perlahan. Kirana, ibu benar. Kita selesaikan ini baik-baik. Kalimat itu menghantam Kirana lebih keras daripada dorongan di rumah malam kemarin. Tubuhnya terasa lemas. Kita. Ia menatap Rizal tajam. Kita yang mana, Mas? Air matanya jatuh semakin deras. Kita yang waktu menikah bilang akan saling jaga? Atau kita yang sekarang tidur dengan adik sendiri? Rizal memejamkan mata. Jangan buat ini makin rumit. Kirana tertawa pahit. Yang bikin rumit itu bukan aku. Suara Kirana meninggi. Yang bikin semuanya kotor itu kalian. Vanessa terseduh lebih keras. Mbak, aku minta maaf. Kirana menoleh cepat. Sorot matanya penuh luka. Maaf. Ia melangkah mendekat pada Vanessa. Kalau cuma sekali mungkin aku masih bisa dengar kata maaf. Tangannya menunjuk perut Vanessa. Tapi anak itu tumbuh dari kebohongan selama 2 bulan. Vanessa langsung menangis histeris. Sari buru-buru berdiri di depan putrinya. Jangan tekan Vanessa. Kondisinya belum stabil. Kalimat itu membuat Kirana benar-benar muak. Lucu ya, Bu? Suaranya bergetar. Yang dijaga terus Vanessa. Yang dibela terus Rizal. Aku ini apa? Sari diam. Kirana mengangguk pelan. Pantas. Ia menghapus air matanya kasar. Dari awal ibu memang selalu pilih mereka. Wajah Sari langsung berubah. Apa maksud kamu? Kirana menarik napas panjang. Aku datang ke rumah ibu. Aku bilang Rizal berubah. Tapi ibu malah bilang aku terlalu curiga. Suara Kirana mulai pecah. Padahal ibu sudah tahu semuanya. Sari memalingkan wajah. Dan itu cukup. Cukup untuk menjadi pengakuan tanpa kata. Malam itu mereka pulang ke rumah dalam suasana yang lebih mencekik daripada perjalanan sebelumnya. Di dalam mobil, tak ada satupun yang berbicara. Rizal menyetir dengan wajah tegang. Kirana duduk memandang lurus ke depan. Namun di dalam kepalanya, setiap kata Sari terus berputar. Mengalah, diam. Nama baik keluarga. Sesampainya di rumah, Kirana langsung masuk ke kamar. Ia membuka lemari, mengeluarkan koper. Rizal yang baru masuk ke kamar langsung terkejut. Kamu mau apa? Kirana tidak menjawab. Tangannya terus melipat pakaian dengan gerakan cepat. Kirana. Rizal mendekat. Kamu jangan bertindak gegabah. Kirana berhenti, lalu menoleh perlahan. Gegabah. Tatapannya kosong. Yang tidur dengan adik sendiri itu siapa? Rizal terdiam. Aku cuma pergi supaya kalian bisa lebih tenang. Bukankah itu yang kalian mau? Rizal memegang lengan Kirana. Jangan pergi malam-malam. Kirana menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Suasana kamar mendadak dingin. Rizal berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan samar di wajahnya. Kirana, dengarkan aku. Sudah cukup. Kirana menutup koper. Air matanya jatuh lagi. Kamu tahu yang paling sakit bukan soal perselingkuhan itu, Mas? Rizal menatapnya. Yang paling sakit adalah kamu membiarkan ibu kamu menyuruh aku diam. Dan kamu setuju. Kalimat itu membuat Rizal tidak mampu berkata apa-apa. Namun saat Kirana hendak melangkah keluar kamar,
Ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat langkahnya terhenti. Ibu Sari. Kirana memandang layar itu beberapa detik, lalu mengangkatnya. Suara Sari terdengar rendah dan penuh tekanan. Kirana, besok pagi datang ke rumah ibu. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Kirana menahan napas. Hal apa? Beberapa detik hening. Lalu suara Sari terdengar lebih pelan. Ini bukan pertama kalinya. Kalimat itu membuat jantung Kirana seakan berhenti. Bukan pertama kali? Tangannya langsung dingin. Apa yang dimaksud Sari? Bukan pertama kali mereka bersama? Atau ada rahasia lain yang jauh lebih besar? Malam itu Kirana sama sekali tidak jadi pergi. Koper yang sudah ia tutup tetap tergeletak di samping ranjang, seperti simbol dari keputusan yang tertahan di ujung luka. Kalimat terakhir Sari terus berputar di kepalanya. Ini bukan pertama kalinya. Bukan pertama kali apa? Bukan pertama kali Rizal berselingkuh? Bukan pertama kali Vanessa masuk ke dalam rumah tangganya? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang selama ini sengaja disembunyikan? Sampai pagi menjelang, Kirana tidak memejamkan mata. Sementara Rizal duduk di ujung ranjang, sesekali menatapnya, tetapi tidak lagi berani mendekat. Begitu matahari naik, Kirana langsung berangkat ke rumah Sari seorang diri. Ia tidak memberitahu Rizal. Ia ingin mendengar semuanya langsung. Pintu rumah sudah terbuka saat ia datang. Sari duduk di ruang tamu dengan wajah tenang, seolah malam tadi tidak ada rumah tangga yang hancur. Di atas meja sudah tersedia teh hangat. Ketenangan itu justru membuat darah Kirana mendidih. Ibu bilang ada hal yang harus aku tahu. Sari mengangguk pelan. Duduk dulu. Kirana tetap berdiri. Aku nggak datang buat minum teh, Bu. Tatapan Sari berubah sedikit tajam. Lalu ia meletakkan cangkirnya. Baik. Hening beberapa detik. Lalu kalimat pertama keluar dari mulut Sari. Hubungan Rizal dan Vanessa bukan baru 2 bulan. Jantung Kirana seperti diremas. Tangannya langsung mencengkeram tas erat-erat. Apa? Sari menatap lurus ke depan. Mereka sudah dekat sejak 6 bulan lalu. Dunia Kirana seperti runtuh untuk kedua kalinya. 6 bulan. Artinya selama setengah tahun, ia hidup dalam kebohongan. Selama 6 bulan, Rizal tidur di sampingnya, memanggilnya sayang, memakan masakan yang ia buat, sambil menyimpan pengkhianatan itu. Air mata langsung menggenang. Jadi Mas bohong soal 2 bulan. Sari menghela napas. Dia takut kamu makin hancur. Kirana tertawa pahit. Hancur? Suaranya meninggi. Yang menghancurkan aku itu kalian. Sari tetap duduk tenang. Dan ketenangan itulah yang perlahan membuat Kirana sadar. Ada sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang belum dikatakan. Ibu sudah tahu dari awal. Kali ini Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya diam. Diam yang terlalu panjang. Lalu perlahan ia berkata, "Iya." Satu kata itu menghantam Kirana jauh lebih keras daripada semua yang sudah terjadi. Ia mundur 1 langkah. Wajahnya pucat. Dari awal ibu tahu. Sari mengangguk. Awalnya ibu juga marah. Kirana merasa lututnya hampir lemas. Lalu kenapa ibu diam? Pertanyaan itu keluar dengan suara pecah. Sari menarik napas dalam. Lalu kalimat berikutnya menjadi puncak pengkhianatan yang tidak pernah dibayangkan Kirana. Karena ibu yang meminta Rizal menjaga Vanessa. Kirana membeku. Seluruh tubuhnya dingin. Apa maksud ibu? Sari berdiri perlahan. Tatapannya kini jauh lebih tegas. Kamu sudah menikah 2 tahun dengan Rizal, tapi belum juga memberi cucu. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. Kirana menatap ibu mertuanya tanpa berkedip. Napasnya tercekat. Sari melanjutkan tanpa rasa bersalah. Ibu cuma khawatir garis keluarga berhenti. Rizal anak satu-satunya. Vanessa perempuan yang ibu percaya. Dunia Kirana benar-benar runtuh. Semua kejadian beberapa bulan terakhir mendadak tersusun sempurna di kepalanya. Kenapa Vanessa begitu sering datang? Kenapa Sari selalu membela?
Kenapa setiap kecurigaan Kirana dianggap berlebihan? Semua karena mereka tahu, bahkan lebih dari tahu. Mereka merestui. Air mata Kirana jatuh deras. Suaranya nyaris tidak keluar. Jadi, ibu sengaja. Sari tidak menjawab langsung. Namun tatapannya sudah menjadi jawaban. Kirana mundur lagi. Tangannya gemetar hebat. Allah! Bibirnya bergetar. Jadi aku ini selama ini cuma apa? Penghalang. Sari menatapnya dingin. Kamu perempuan baik, Kirana. Tapi keluarga butuh keturunan. Kalimat itu mematahkan sisa harga diri Kirana. Ia tertawa dalam tangis. Tawa yang nyaris terdengar gila. Jadi karena aku belum punya anak, ibu rela anak ibu tidur dengan adik sendiri? Sari langsung menjawab. Vanessa bukan darah kandung Rizal. Kirana membeku. Kepalanya langsung menoleh cepat. Apa? Sari menatapnya. Vanessa anak suami kedua ibu. Dia adik tiri Rizal. Kalimat itu membuat Kirana semakin mual. Rahasia demi rahasia. Kebusukan demi kebusukan. Sari sudah memikirkan semua ini. Sudah menyiapkan semuanya. Vanessa, Rizal, dan dirinya hanya dijadikan penonton dalam rumah tangganya sendiri. Saat itulah pintu rumah terbuka. Rizal masuk dengan wajah tegang. Kirana. Tatapan Kirana langsung berubah tajam. Ia menatap lelaki itu seperti menatap orang asing. Mas sudah datang pas. Suaranya dingin. Aku baru tahu semua. Wajah Rizal langsung pucat. Ia menoleh ke ibunya. Ibu bilang apa? Kirana melangkah mendekat. Air mata masih mengalir. Tetapi sorot matanya kini penuh kemarahan. Mas bohong soal 2 bulan. Rizal diam. Mas juga bohong karena ternyata ibu tahu sejak awal. Rizal memejamkan mata. Kirana, dengarkan dulu. Lek. Suara tamparan Kirana menggema di ruang tamu. Rizal terdiam membeku. Sari langsung berdiri. Kirana. Namun Kirana tidak peduli. Air matanya jatuh deras. Ini buat semua malam yang kamu habiskan sambil bohong di depan wajah aku. Rizal menunduk. Aku salah. Kirana tertawa pahit. Salah. Ia menunjuk ke arah Sari. Ibu kamu yang atur semua ini. Dan kamu tetap jalanin. Rizal terdiam beberapa detik. Lalu jawaban yang keluar benar-benar menghancurkan segalanya. Aku nggak punya pilihan. Kalimat itu membuat Kirana merasa benar-benar mati rasa. Tidak punya pilihan. Suaranya bergetar. Kamu selalu punya pilihan untuk setia. Tinggi. Hanya suara napas berat dan tangis tertahan. Lalu dari arah pintu depan, terdengar langkah kaki tergesa. Vanessa masuk sambil memegang perutnya. Wajahnya pucat. Mbak. Namun sebelum siapapun sempat bicara, Vanessa mendadak meringis kesakitan. Tangannya mencengkeram perut lebih kuat. Mas sakit. Tubuhnya oleng. Lalu jatuh tepat di depan Kirana. Dan saat Vanessa terjatuh, dari bawah dress kremnya kembali mengalir darah. Lebih banyak dari sebelumnya. Darah itu mengalir cepat di lantai ruang tamu, membentuk noda merah yang membuat semua orang membeku. Vanessa terkapar sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Mas, tolong. Suara Vanessa melemah di tengah isak tangis. Rizal langsung berlari dan berlutut di sampingnya. Vanessa. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh perempuan itu. Sari menjerit panik. Cepat bawa ke rumah sakit. Suasana rumah mendadak kacau. Namun di tengah kepanikan itu, Kirana hanya berdiri diam. Tatapannya kosong. Air mata yang sejak tadi mengalir deras perlahan berhenti. Seolah tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menangis lagi. Ia menatap darah di lantai. Lalu menatap Rizal yang memeluk Vanessa dengan penuh kecemasan. Dan di detik itulah, semuanya menjadi sangat jelas. Pilihan Rizal. Pilihan Sari. Pilihan keluarga itu. Bukan dirinya. Tidak pernah dirinya. Rizal menoleh cepat. Kirana, tolong ambil tas Vanessa. Kirana tidak bergerak.
Tatapannya tetap lurus. Sari mendekat dengan wajah panik. "Kirana, cepat!" Perempuan itu akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang pahit. Senyum orang yang baru saja menerima kenyataan paling kejam. "Sekarang kalian baru butuh aku." Suasana mendadak hening. Rizal menatapnya dengan mata memerah. "Jangan sekarang, Kirana." Kalimat itu justru membuat Kirana tertawa kecil. "Benar, Mas. Memang bukan sekarang." Ia menatap Vanessa yang terus meringis kesakitan. "Dari awal juga bukan aku yang kalian pilih." Tanpa berkata apa-apa lagi, Kirana berbalik. Ia melangkah menuju kamar. Di belakangnya terdengar suara Rizal memanggil namanya. Namun kali ini, Kirana tidak menoleh. Tidak lagi. Di kamar, koper yang semalam tertunda masih berada di samping ranjang. Ia membukanya. Tangannya kini jauh lebih tenang. Tidak ada lagi gemetar. Tidak ada lagi kebimbangan. Satu persatu pakaian dimasukkan. Dokumen pribadi, buku tabungan, album foto pernikahan. Tangannya berhenti saat memegang foto dirinya dan Rizal saat hari akad. Wajah mereka tersenyum begitu bahagia. Mata Kirana mulai berkaca lagi. Namun kali ini, ia tidak membiarkan dirinya tenggelam. Dengan pelan, ia mengeluarkan foto itu dari bingkai, lalu merobeknya menjadi dua. Bagian dirinya disimpan. Bagian Rizal diletakkan di atas meja. Sebuah akhir yang sederhana, tetapi tegas. Beberapa menit kemudian, Kirana keluar membawa koper. Rizal dan Sari baru saja bersiap membawa Vanessa keluar. Saat melihat koper di tangan Kirana, wajah Rizal langsung berubah. "Kamu mau kemana?" Kirana menatapnya lama. Sorot matanya tenang. Terlalu tenang. "Aku pergi." Rizal melangkah mendekat. "Jangan sekarang." Kirana tersenyum tipis. "Mas, justru sekarang waktu yang paling tepat." Air mata kembali menggenang. "Tadi aku lihat dengan mata kepala sendiri siapa yang paling Mas khawatirkan." Rizal terdiam. Kirana menatap Sari. "Dan sekarang ibu nggak perlu lagi minta aku diam." Sari memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya, perempuan 52 tahun itu terlihat tidak mampu berkata apa-apa. Kirana melanjutkan langkahnya. Namun sebelum keluar pintu, ia berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Aku doakan anak itu lahir sehat." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Karena bayi itu tidak salah. Lalu ia menoleh sedikit. "Tapi mulai hari ini, hidup aku bukan lagi tanggung jawab kalian." Pintu rumah terbuka. Dan Kirana keluar meninggalkan semuanya. Meninggalkan rumah yang dulu ia isi dengan cinta. Meninggalkan suami yang mengkhianatinya. Meninggalkan mertua yang mengorbankannya. Meninggalkan keluarga yang tidak pernah benar-benar menganggapnya bagian dari mereka. Malam itu hujan turun deras. Namun untuk pertama kalinya, langkah Kirana terasa ringan. Beberapa bulan berlalu. Perceraian akhirnya resmi. Rizal sempat beberapa kali datang, memohon, menangis, meminta kesempatan kedua. Namun hati Kirana sudah selesai. Tidak ada lagi yang tersisa. Vanessa melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Bayinya selamat. Tetapi rumah tangga yang dibangun dari kebohongan tidak pernah benar-benar berdiri kokoh. Rizal kehilangan pekerjaannya setelah skandal keluarga itu akhirnya terdengar di lingkungan kantor. Sari yang dulu begitu menjaga nama baik keluarga justru harus menanggung bisik-bisik tetangga setiap hari. Sementara Kirana memilih memulai hidup baru. Ia pindah ke kota lain. Membuka usaha kecil butik jahit yang sejak dulu menjadi impiannya. Perlahan, kehidupannya membaik. Luka itu memang tidak hilang, tetapi ia belajar hidup berdampingan dengannya. Suatu sore, saat sedang menutup tokonya, seorang perempuan tua datang membawa pesanan jahitan. Wajahnya ramah. Ia tersenyum hangat pada Kirana. "Mbak, hasil jahitannya bagus sekali." Kirana membalas senyum. "Terima kasih." Saat perempuan itu pergi, Kirana berdiri di depan kaca toko. Ia memandang pantulan dirinya sendiri. Bukan lagi perempuan yang dulu menangis di lorong klinik.
Bukan lagi istri yang dipaksa diam. Kini ia adalah perempuan yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Air matanya jatuh satu tetes. Namun kali ini bukan air mata kehancuran, melainkan air mata terakhir dari luka yang akhirnya mulai sembuh. Ia mengangkat wajah menatap langit senja, lalu tersenyum kecil, pelan, damai. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan mempertahankan seseorang yang menghancurkan kita, tetapi berani meninggalkan tempat yang tidak lagi layak disebut rumah.